Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Padika Putri akan mempresentasikan terkait strategi kebijakan Indonesia untuk keluar dari middle income gap. Dilihat dari aspek kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Bersumber dari laporan World Bank yang dirilis pada tahun 2007 yang berjudul An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth, middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi mengalami kesulitan untuk menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi. Ciri utama negara yang mengalami middle income trap yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pada tahap awal pembangunan, negara biasanya mampu tumbuh cepat karena didukung tenaga kerja yang murah dan investasi industri. Namun, setelah mencapai tingkat pendapatan menengah, pertumbuhan mulai menurun dan ekonomi sulit mempertahankan momentumnya. Akibatnya, negara mengalami stagnasi dan kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Untuk ciri yang kedua, yaitu produktivitas dan inovasi yang rendah. Tenaga kerja dan industri tidak berkembang secara signifikan. Kurangnya investasi dalam riset, teknologi, dan inovasi membuat daya saing suatu negara melemah. Negara menjadi lebih banyak sebagai pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi baru. Lalu untuk ciri yang terakhir yaitu ketergantungan pada sektor murah atau komoditas. Struktur ekonomi masih bergantung pada manufaktur berbiaya rendah atau ekspor bahan mentah. Kondisi ini menyebabkan negara sulit beralih ke industri bernilai tambah tinggi seperti teknologi digital atau industri berbasis inovasi. Mengapa Indonesia dianggap rendah untuk mengalami middle income trap? Yang pertama, selama kurang lebih satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%. Angka ini tergolong cukup stabil, tetapi belum cukup tinggi untuk mendorong Indonesia naik menjadi negara maju. Yang kedua, Indonesia masih banyak mengandalkan ekspor seperti batu bara, kelapa sawit, dan bahan mentah lainnya. Dan yang ketiga, tax rasio Indonesia masih rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Data menunjukkan lebih dari 55% tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah. Dan yang terakhir, meskipun utang luar negeri Indonesia relatif aman dari sisi rasio terhadap PDB, kualitas penggunaannya masih menjadi perhatian. Selain itu, peningkatan utang luar negeri swasta tanpa pengawasan hedging yang kuat dapat menimbulkan resiko terhadap stabilitas ekonomi. Berikut adalah 3 pilar kebijakan utama yang perlu dijalankan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Pilar pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana negara mengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fiskal yang kuat penting untuk membiayai transformasi struktural jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan teknologi dan industri. Pilar kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini dijalankan oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama terkait dengan inovasi dan nilai tukar. Pilar ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Utang seharusnya digunakan sebagai alat pembiayaan yang produktif, bukan menjadi beban bagi generasi mendatang. Karena itu, penggunaan utang perlu diarahkan pada proyek yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional. Ketiga pilar tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, OJK, dan Bappenas agar kebijakan yang diambil saling mendukung dan mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Slide ini membahas masalah utama dalam kebijakan fiskal Indonesia yang menjadi tantangan besar untuk keluar dari middle income trap. Masalah pertama adalah tax rasio Indonesia yang masih menjadi salah satu terendah di ASEAN. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan tax rasio sebesar 10,47%. Namun realisasi pada kuartal pertama baru sekitar 7,48%. Bahkan, World Bank memproyeksikan tax rasio Indonesia masih akan sulit naik di atas 10% hingga tahun 2027.
Kondisi ini menunjukkan penerimaan negara masih terbatas dibanding kebutuhan pembangunan yang semakin besar. Dari tabel perbandingan juga terlihat bahwa tax rasio Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN lain seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Masalah yang kedua yaitu belanja negara yang belum produktif. APBN masih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan subsidi yang bersifat regresif. Akibatnya, anggaran belum optimal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Yang ketiga adalah kapasitas investasi pemerintah yang sangat terbatas. Dalam RPJMN 2025 sampai dengan 2029, pemerintah diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 8,4 sampai 10,1% dari total kebutuhan pendanaan sebesar 35.000 triliun. Ini berarti pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi membutuhkan investasi swasta dan pembiayaan yang lebih kreatif serta produktif. Berikut beberapa solusi kebijakan fiskal yang dapat dilakukan Indonesia. Yang pertama yaitu optimalisasi basis pajak. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah reformasi, seperti integrasi NIK menjadi NPWP, digitalisasi sistem perpajakan, dan perluasan pengawasan transaksi ekonomi digital. Tantangan sekarang bukan lagi memulai reformasi, tetapi memastikan implementasinya lebih efektif. Yang kedua yaitu reorientasi belanja APBN. Belanja negara perlu diarahkan ke sektor yang lebih produktif dan memiliki dampak jangka panjang. Misalnya, subsidi regresif yang dialihkan menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran berbasis data, sementara belanja modal dan pembangunan infrastruktur ditingkatkan agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Solusi ketiga yaitu transformasi program Kartu Prakerja. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada jumlah peserta, tetapi juga harus disusun bersama industri dan dunia usaha. Indikator keberhasilannya yaitu seberapa besar lulusan yang benar-benar terserap ke dunia kerja. Solusi terakhir yaitu transfer daerah berbasis kinerja. Daerah yang berhasil menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia perlu mendapatkan insentif anggaran yang lebih besar. Dengan cara ini, pemerintah daerah terdorong untuk lebih kompetitif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerahnya. Berikut adalah kondisi terkini kebijakan moneter Indonesia dan beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Poin pertama yaitu BI rate dan nilai tukar rupiah. Hingga Desember 2025 dan Juni 2026, suku bunga acuan masih berada di level 4,75%. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia cenderung menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak pasti. Poin kedua adalah transmisi kredit yang belum optimal. Bank Indonesia memang telah memangkas suku bunga sebesar 125 basis poin sejak tahun 2025. Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sekitar 40 basis poin. Artinya pelonggaran kebijakan moneter belum sepenuhnya dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat karena penyalurannya melalui sektor perbankan masih terbatas. Lalu poin ketiga yaitu berkaitan dengan inflasi. Secara umum inflasi Indonesia masih berada dalam target Bank Indonesia. Namun demikian, tekanan inflasi masih cukup rentan terutama dari sektor pangan yang bergejolak serta kenaikan tarif transportasi. Jadi meskipun inflasi terkendali, sumber tekanannya masih berasal dari faktor-faktor yang cukup sensitif terhadap kondisi pasar dan distribusi. Slide ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Indonesia relatif stabil, tetapi tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan kebijakan tersebut benar-benar efektif untuk mendorong kredit, investasi, dan aktivitas sektorial agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih kuat. Solusi kebijakan moneter yang dapat dilakukan yaitu koordinasi fiskal dan moneter. Pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal agar defisit dan utang tetap terkendali, sementara belanja negara dapat diarahkan ke sektor produktif. Dengan kondisi fiskal yang sehat, Bank Indonesia memiliki ruang besar untuk menurunkan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Solusi kedua adalah mempercepat transmisi kebijakan moneter. Selama ini penurunan suku bunga belum sepenuhnya diikuti penurunan bunga kredit perbankan. Karena itu, segmen perbankan
perlu lebih responsif agar kebijakan moneter benar-benar terasa di sektor real, misalnya melalui kredit yang lebih murah dan peningkatan investasi. Solusi yang ketiga yaitu diversifikasi ekspor. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel dengan memperluas sektor ekspor bernilai tambah tinggi, misalnya manufaktur, teknologi, dan industri hilirisasi. Diversifikasi ini penting agar ekonomi tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Lalu solusi terakhir yang dapat diberikan adalah local currency settlement atau penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan menggunakan rupiah, yuan, yen, baht, dan mata uang lokal lainnya, dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Hal ini membantu menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memberi Bank Indonesia fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kebijakan moneter. Secara umum, kondisi terkini utang luar negeri Indonesia masih relatif aman dan terkendali. Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi resiko jangka panjang bagi perekonomian. Yang pertama yaitu rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam kategori aman. Rasio utang luar negeri Indonesia berada di kisaran 30 hingga 31% terhadap PDB. Angka ini masih jauh di bawah batas aman internasional maupun ketentuan dalam buku keuangan negara yang menetapkan batas sekitar 60% dari PDB. Jadi secara kuantitatif posisi utang Indonesia masih cukup terjaga. Yang kedua yaitu struktur utang Indonesia dinilai relatif sehat. Luar negeri didominasi oleh tenor jangka panjang sehingga resiko gagal bayar dalam jangka pendek lebih rendah. Selain itu, utang pemerintah juga masih lebih terkendali dibanding banyak negara berkembang lainnya. Artinya dari sisi struktur dan komposisi, kondisi utang Indonesia masih cukup stabil. Dan yang terakhir yaitu utang pemerintah masih terkendali. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap berada jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Hal ini menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang fiskal dan kemampuan menjaga kepercayaan investor serta stabilitas ekonomi nasional. Namun tantangan utama bukan hanya pada jumlah utang, tapi pada kualitas penggunaannya. Utang harus digunakan untuk pembiayaan yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan, hilirisasi, dan penguatan industri nasional. Selain itu, peningkatan utang luar negeri swasta juga perlu diawasi agar tidak menimbulkan resiko, terutama jika tidak disertai perlindungan nilai tukar yang memadai. Berikut solusi pengelolaan utang luar negeri agar tetap aman, produktif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Solusi pertama yaitu menerapkan doktrin utang produktif. Artinya setiap penarikan utang luar negeri harus digunakan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, devisa, atau peningkatan produktivitas yang lebih besar dibanding biaya cicilan pokok dan bunganya. Jadi, utang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumtif, tetapi untuk investasi yang memberi dampak jangka panjang bagi perekonomian. Solusi kedua adalah pengelolaan mayoritas dan mata uang utang. Pemerintah perlu menghindari konsentrasi jatuh tempo utang pada periode tertentu agar risiko pembayarannya tidak menurun. Selain itu, porsi utang dalam mata uang asing juga perlu dikendalikan untuk mengurangi risiko akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Solusi ketiga yaitu memperketat pengawasan utang luar negeri swasta. OJK dan Bank Indonesia perlu melakukan pemantauan yang lebih aktif untuk memastikan perusahaan swasta memiliki perlindungan risiko yang memadai. Tanpa pengawasan yang kuat, peningkatan utang swasta dapat meningkatkan kerentanan eksternal dan memberi tekanan pada stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu solusi terakhir yaitu meningkatkan transparansi publik. Penggunaan utang luar negeri tidak hanya dilaporkan kepada kreditur atau lembaga tertentu, tapi juga dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik. Sebagai penutup, middle income trap menjadi tantangan nyata yang perlu dihadapi Indonesia. Namun dengan kebijakan yang tepat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang baik antar lembaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan tersebut dan dapat menjadi negara maju. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.